karena pajak ini adalah merupakan kewajiban warga negara yang menjadi hak negara dalam rangka mengisi pembangunan. Karena pembangunan Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase, belajar jadi guru, dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi kelas 8 bab 3, memaknai peraturan perundang-undangan. Ada 3 subpokok bahasan dalam bab 3 ini, yaitu subpokok bahasan A, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Subpokok bahasan B, proses penyusunan peraturan perundang-undangan, dan subpokok bahasan C, menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sahabat pembelajar, sebelumnya kita sudah membahas subpokok bahasan B, proses penyusunan peraturan perundang-undangan, dan kali ini kita akan lanjutkan kepada subpokok bahasan C, menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sahabat pembelajar, kepatuhan itu berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Bersikap patuh akan membentuk perilaku disiplin. Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang terbiasa hidup taat pada aturan. Di antaranya itu adalah kepatuhan akan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Contoh, orang yang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda, berarti dia akan harus membayar sekian rupiah. Orang yang berpola hidup sehat akan terhindar dari penyakit. Orang yang tidak mengkonsumsi narkoba akan memiliki tubuh yang kuat dan berpikiran sehat serta tidak akan kena jerat hukum. Nah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional ini berkaitan dengan terbentuknya kesadaran setiap warga negara. Kesadaran setiap warga negara ini dapat diukur dari beberapa indikator. Yang pertama adalah pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum ini meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum, seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan. Selain itu juga pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, perjanjian, dan lain-lain. Yang kedua, pemahaman kaidah-kaidah hukum. Maksudnya bahwa pemahaman terhadap kaidah hukum ini ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku, seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Yang ketiga, sikap terhadap norma-norma hukum. Maksudnya bahwa sikap ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai-nilai baik, nilai-nilai buruk terhadap kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum. Misalnya, pencurian termasuk perbuatan tercela yang dapat merugikan orang lain. Kemudian yang keempat, itu adalah perilaku hukum. Perilaku hukum ini ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, bagaimanakah cara kita menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Yang pertama, di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, mentaati peraturan perundang-undangan atau mentaati norma bisa kita lakukan adalah bersikap sopan dan santun terhadap orang tua, kakak, adik, atau sikap sopan santun di lingkungan keluarga kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus mampu menjaga nama baik dan kehormatan keluarga.
Jadi dengan kita mentaati peraturan perundang-undangan, secara otomatis kita sebenarnya sudah mampu menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Yang ketiga, menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib. Artinya, apapun yang kita miliki di rumah yang dibelikan oleh orang tua kita, tentu kita gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipergunakan waktu lebih lama agar orang tua tidak banyak mengeluarkan biaya. Jadi dengan ketaatan seperti ini tentu kita dapat menekan biaya yang dikeluarkan oleh keluarga. Kemudian yang keempat, menjauhi perilaku buruk yang merugikan diri sendiri dan keluarga. Jadi sebagai anggota keluarga, dalam rangka menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, tentu kita jangan sampai berperilaku buruk. Apakah itu mencuri, membicarakan kejelekan orang, berpakaian tidak senonoh, dan lain sebagainya yang dapat merugikan diri kita sendiri maupun keluarga. Yang ketiga, mematuhi nasihat orang tua. Jadi mematuhi nasihat orang tua merupakan salah satu sikap yang bisa disebut menampilkan bagaimana kita mentaati peraturan perundang-undangan, karena nasihat orang tua pada dasarnya adalah mengarahkan agar kita menjadi orang lebih baik yang mampu menjaga nama baik diri sendiri dalam rangka mencapai tujuan masa depan kita. Nah, yang selanjutnya kita lihat bagaimana menampilkan sikap di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah bisa kita lakukan dengan cara disiplin tepat waktu masuk ke sekolah. Artinya kita minimal 15 menit sebelum bel masuk dimulai, kita sudah ada di sekolah. Atau ketika kita pulang sekolah, harus menunggu bel pulang. Jangan sebelum bel pulang atau belum diberikan izin oleh guru yang mengajar, kita tidak boleh pulang dahulu. Atau juga dalam upacara bendera. Ketika pelaksanaan upacara bendera, tentu kita harus mentaati aturan seperti ketika bendera merah putih dinaikkan, kita menghormat bendera dengan sikap sempurna, atau ketika ada amanat dari pembina upacara, kita mendengarkan dengan hikmat, karena dengan taat seperti ini kita akan menjadikan sekolah kita akan lebih baik, sekaligus juga kita menghargai jasa-jasa para pahlawan kita dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan, sehingga upacara bendera setiap hari Senin ini merupakan salah satu wujud kita sebagai generasi muda dalam rangka menghargai jasa-jasa pahlawan. Dan di samping itu juga bisa kita lakukan ketika kita diberikan tugas, kita harus menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Nah, apabila seandainya kita tidak mampu menyelesaikan tepat waktu karena ada acara yang lain atau ada kegiatan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, maka kita harus menyampaikan atau minta izin kepada guru kita bahwa kita akan terlambat mengirimkan tugas. Kemudian yang kedua, mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya ketika kita sudah menggunakan seragam sekolah, itu adalah merupakan seragam atau pakaian kebesaran lembaga, kita harus menggunakannya sesuai dengan peraturan. Tidak boleh dibuat jangkis, bajunya atau roknya menjadi pendek. Ini kan dalam rangka taat terhadap aturan. Kemudian yang ketiga, tekun belajar. Sikap tekun belajar merupakan salah satu pengenjauhan sikap kita terhadap peraturan perundang-undangan. Karena kita sebagai generasi muda memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar, karena sahabat pembelajar merupakan
tulang punggung bangsa dan negara dan pewaris tunggal terhadap bangsa dan negara kelak di kemudian hari. Yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Jadi di sekolah biasanya di depan kelas sudah disediakan bak sampah. Ketika kita makan sesuatu yang ada kulitnya atau pembungkusnya, jangan kita membuang sembarangan, tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Karena ini juga merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, yang selanjutnya di lingkungan masyarakat. Ketika sikap taat terhadap peraturan perundang-undangan kita wujudkan di lingkungan masyarakat, dapat kita lakukan dengan tidak berbuat onar, seperti mabuk-mabukan, mengganggu ketentraman orang lain, atau melakukan kegiatan seperti nyanyi-nyanyi tengah malam sehingga orang lain terganggu. Kemudian yang kedua, menghormati tata cara adat kebiasaan setempat. Jadi seperti pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya apa? Dimanapun kita berada, kita harus selalu menghormati tata cara adat kebiasaan masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik masyarakat. Nah, tentu kita sebagai anggota masyarakat, warga masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik masyarakat tersebut. Kemudian yang keempat, peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat. Bahwa dimanapun kita berada, karena tidak ada satupun masyarakat yang tidak terikat oleh aturan, maka dengan demikian maka kita harus wajib hukumnya taat terhadap aturan yang berlaku di masyarakat. Jangan kita sering melanggar aturan sehingga akan merugikan diri kita sendiri, akan merugikan keluarga kita, dan juga merugikan masyarakat, nusa, dan bangsa. Dan yang kelima, melaksanakan hasil musyawarah di lingkungan masing-masing. Artinya bahwa apapun keputusan yang sudah diambil oleh masyarakat sebagai hasil musyawarah bersama, maka setiap orang wajib untuk mentaati dan melaksanakannya, sekalipun mungkin pada saat musyawarah mufakat itu usul kita, ide kita tidak dipakai. Tetapi sebagai warga masyarakat yang baik, sebagai warga negara yang baik yang berdasarkan Pancasila, maka kita mempunyai tanggung jawab di dalam melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Nah, kemudian yang keempat, di lingkungan negara. Yang pertama, taat dan tepat waktu dalam membayar pajak. Nah, sebagai warga negara yang bijak, tentu kita harus membayar pajak. Karena pajak ini adalah merupakan kewajiban warga negara yang menjadi hak negara dalam rangka mengisi pembangunan. Karena pembangunan bisa berjalan apabila ada biaya. Nah, bentuk kontribusi warga negara dalam pembangunan adalah membayar pajak. Kemudian yang kedua, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan atau hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Karena di dalam negara demokrasi itu ada salah satunya, atau negara hukum, salah satunya adalah supremasi hukum. Jadi hukumlah yang tertinggi, tidak ada atau tidak boleh ada orang yang berada di atas hukum, sehingga semuanya harus tunduk terhadap hukum. Kemudian di lingkungan yang selanjutnya, di lingkungan negara ini, contohnya mengendarai kendaraan dengan surat izin mengemudi. Jadi ketika kita menggunakan kendaraan bermotor ke jalan raya, maka kewajiban kita harus dilengkapi dengan surat-surat. Apakah itu surat-surat kendaraan bermotor, surat izin mengemudi. Apabila kita menggunakan sepeda motor, tentu kita wajib juga menggunakan helm. Kemudian yang selanjutnya, menyeberang jalan di tempat penyeberangan atau yang ada zebra cross-nya. Artinya bahwa dalam menjaga keteraturan, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di jalan raya. Maka ketika kita melakukan
menyeberang jalan, maka menyeberanglah di pada tempatnya atau ada tempat zebra cross-nya. Kemudian yang terakhir, menjaga nama baik bangsa dan negara. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita mempunyai tanggung jawab dalam rangka menjaga nama baik bangsa dan negara. Dan seperti yang sering kita dengar, jangan pernah bertanya apa yang kita dapatkan dari negara, tapi apa yang kita berikan kepada negara. Nah, oleh karena demikian, sobat pembelajar, sebagai penutup untuk membahas eh, sebagai penutup dalam membahas materi kelas 8 bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan, demikian yang bisa kita bahas dan sekaligus menuntaskan pembahasan materi PPKN kelas 8 bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya. Terima kasih.